Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya bisa kuliah komunitas setelah sekian lama menunggu, dan ada 66 slide menunggu Anda hari ini. Jadi memang agak banyak. Nanti ditambah dengan konsep perawatan di rumah. Oke, yang pertama mengenai promosi kesehatan. Promosi kesehatan ini banyak sekali bahasanya, jadi ya harap maklum kalau sampai 66 slide supaya Anda paham. What is health promotion all about? Jadi health promotion itu tentang apa sebenarnya? Kita lihat ya. Health promotion adalah proses memungkinkan orang untuk meningkatkan kendali atas kesehatan mereka. Health promotion adalah proses memberdayakan keluarga dan komunitas. Kalau tadi orangnya, sekarang keluarga dan komunitas, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka dan mencapai serta memelihara kesehatan serta kesejahteraan hidup. Health promotion menekankan tidak hanya pencegahan penyakit, tetapi promosi kesehatan yang baik dan positif. Health promotion konsep positif yang dimaksud di sini adalah menekankan sumber daya pribadi, sosial, politik, kelembagaan, serta kapasitas fisik. Promosi kesehatan adalah setiap kombinasi dari kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, spiritual, atau inisiatif organisasi yang dirancang untuk membawa perubahan sikap, perilaku sosial atau lingkungan yang positif dan kondusif untuk meningkatkan kesehatan penduduk. Jadi pada muaranya itu intinya supaya terjadi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dengan perilaku positif yang didukung oleh sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, politik, dan spiritual maupun organisasi. Ini masih ada lanjutannya ya. Promosi kesehatan diarahkan pada tindakan terhadap faktor penentu atau penyebab kesehatan. Oleh karena itu, promosi kesehatan memerlukan kerjasama yang erat dari sektor-sektor di luar layanan kesehatan yang mencerminkan keragaman kondisi yang mempengaruhi kesehatan. Pemerintah di tingkat lokal dan nasional memiliki tanggung jawab unik untuk bertindak secara tepat dan tepat waktu untuk memastikan bahwa lingkungan total yang berada di luar kendali individu dan kelompok kondusif bagi kesehatan. Jadi ini peran pemerintah ya. Oke, kita lihat sekarang definisi promosi kesehatan, yaitu setiap kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi organisasi, ekonomi, dan politik terkait yang dirancang untuk memfasilitasi perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan itu. Kalau ini ada lagi ya, menurut American Journal of Health Promotion, ada lagi definisi promosi kesehatan, yaitu ilmu dan seni dalam membantu orang merubah gaya hidup mereka menuju keadaan kesehatan yang optimal. Kesehatan yang optimal diartikan sebagai keseimbangan kesehatan fisik, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual. Perubahan gaya hidup dapat difasilitasi melalui kombinasi dari upaya untuk meningkatkan kesadaran, perubahan perilaku, dan menciptakan lingkungan yang mendukung praktik kesehatan yang baik. Dari ketiganya, lingkungan yang mendukung mungkin akan memiliki dampak yang besar dalam menghasilkan perubahan yang baik. Kita sekarang ke prinsip promosi kesehatan. Prinsip utama promosi kesehatan yang ditentukan oleh WHO adalah sebagai berikut. Yang pertama, promkes melibatkan penduduk secara keseluruhan dalam konteks kehidupan sehari-hari.
daripada berfokus pada orang yang berisiko terkena penyakit tertentu. Jadi semua seluruh, tidak hanya yang berisiko saja, yang sehat-sehat juga. Karena yang sehat itu berpotensi juga suatu saat memiliki resiko. Jadi untuk memutus kemungkinan resiko itu, yang sehat juga harus diberikan pengetahuan. Kemudian Promkes diarahkan pada tindakan terhadap faktor penentu atau penyebab kesehatan. Ini membutuhkan kerjasama yang erat antar sektor di luar perawatan kesehatan yang mencerminkan keragaman. Selanjutnya, promosi kesehatan bertujuan terutama pada partisipasi publik yang efektif dan konkret, nyata. Hal ini membutuhkan pengembangan lebih lanjut dari keterampilan hidup yang menentukan masalah dan pengambilan keputusan, baik secara individu maupun kolektif, dan peningkatan mekanisme partisipasi yang efektif. Promosi kesehatan menggabungkan beragam metode atau pendekatan yang saling melengkapi, termasuk komunikasi, pendidikan, undang-undang, langkah-langkah finansial, perubahan organisasi, perubahan komunitas, pengembangan masyarakat, dan kegiatan lokal spontan melawan bahaya kesehatan. Promosi kesehatan pada dasarnya adalah usaha sosial dan politik, bukan layanan medis. Meskipun profesional kesehatan memiliki peran penting dalam mengadvokasi dan meyakinkan. Hal-hal yang termasuk dalam promosi kesehatan diantaranya mempromosikan gaya hidup sehat, membuat orang terlibat dalam perawatan kesehatan mereka sendiri, menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk hidup sehat, pengakuan penyakit, gaya hidup sebagai sebab penyebab utama penyakit dan kematian, memperkuat contoh pencegahan masalah kesehatan yang berhubungan dengan gaya hidup. Penyakit tidak menular kronis seperti diabetes dan hipertensi. Ini adalah penyebab utama penyakit dan kematian. Mereka terkait dengan kegemukan dan obesitas, diet yang tidak sehat, aktivitas fisik yang tidak memadai, HIV/AIDS yang terjadi akibat gaya hidup seksual yang tidak aman dan menyebabkan banyak kematian. Kemudian hal yang penting lagi dalam promosi kesehatan adalah perlunya pendekatan intersektoral. Promosi kesehatan akan menyatukan banyak sektor untuk bekerja menuju pencapaian dan pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan. Sektor kesehatan saja tidak dapat mencapai masyarakat yang sehat, sehingga semua sektor baik pemerintah maupun non-pemerintah perlu bekerja sama. Promosi kesehatan dapat menjadi penghubung antar berbagai sektor. Dalam kesehatan, berbagai disiplin ilmu juga perlu bekerja sama menuju kebugaran. Beberapa sektor non-kesehatan dengan memasukkan promosi kesehatan dapat memasukkan promosi kesehatan ke pendidikan atau sekolah, pertanian, pelayanan masyarakat, olahraga, media, LSM, dan kelompok. Sedangkan sektor kesehatan yang dapat memasukkan promosi kesehatan diantaranya kesehatan lingkungan, nutrisi, keperawatan komunitas, kesehatan mental, kesehatan gigi, epidemiologi, dan perawatan rumah sakit. Beberapa sektor lain yang penting yang mempengaruhi promosi kesehatan diantaranya sektor hukum, pekerjaan umum, perumahan, dan obat alternatif.
Beberapa area penting yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan kesehatan adalah membangun kebijakan publik yang sehat, menciptakan lingkungan yang mendukung, penguatan komunitas, pembangunan skill personal, kemampuan personal, kemudian reorientasi pelayanan kesehatan. Kita lihat maksudnya. Dalam promosi kesehatan, diperlukan perumusan kebijakan publik yang sehat. Hal ini dimaksudkan dengan mempromosikan kebijakan yang sehat di semua sektor, misalnya tempat kerja sehat, sekolah, rumah, gedung, desa, dan masyarakat. Aspek kesehatan akan dipikirkan dan dimaksudkan dalam kebijakan di berbagai sektor tersebut. Kebijakan kesehatan yang dimaksud juga harus menekankan pada pencegahan dan promosi kesehatan. Memberdayakan komunitas untuk mencapai kesejahteraan. Keterlibatan masyarakat dalam keputusan kesehatan, pendekatan multisektoral dan partisipatif sangat penting. Kemudian, memberi masyarakat informasi dan alat untuk mengambil tindakan guna meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, di antaranya lingkungan fisik, sosial, dan ekonomi yang sehat. Semua kegiatan pembangunan harus bertujuan untuk lingkungan yang sehat, termasuk bangunannya, jalan, tempat kerja, rumah, lingkungan sekitar, dan sekolah yang sehat. Mengembangkan atau meningkatkan keterampilan kesehatan pribadi, developing personal skill, informasi dan pendidikan untuk kesehatan pribadi dan keluarga. Perhatikan nilai kepercayaan dan adat istiadat masyarakat. Proses berkelanjutan di semua tahap kehidupan. Dibimbing dan didukung dalam mengembangkan keterampilan. Kembangkan pengetahuan dan sikap yang Kemudian yang terakhir yaitu membangun aliansi dengan penekanan khusus pada media. Pemain kunci media. Jadi media ini berpengaruh ya karena alat komunikasi, informasi yang sering digunakan oleh masyarakat sehingga dapat mempengaruhi kesehatan orang. Kemitraan dengan media memastikan kolaborasi mereka dan informasi yang benar diteruskan. Harus informasi bebas suara tentang hal-hal yang vital bagi kesehatan. Baik, setelah kita tadi mempelajari mengenai konsep promosi kesehatan, sekarang kita masuk ke strategi promosi kesehatan. Pengertian dari promosi kesehatan. Kita review aja karena tadi sudah banyak dibahas ya. Promkes adalah upaya untuk peningkatan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat agar mereka dapat menolong diri sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Dalam hal ini untuk membentuk pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Dalam promosi kesehatan kita mengenal 3 sasaran, yaitu sasaran primer, sekunder, dan tersier. Sasaran primer yaitu pasien, individu sehat, dan keluarga atau rumah tangga sebagai komponen dari masyarakat yang diharapkan menerapkan perilaku baru. Diharapkan mengubah perilaku hidup mereka yang tidak bersih dan tidak sehat menjadi perilaku yang bersih dan sehat.
atau PHBS. Kemudian, sistem nilai dan norma sosial serta hukum dapat diciptakan atau dikembangkan oleh keteladanan pemuka informal maupun formal. Ini maksudnya tokoh agama, tokoh masyarakat ya, yang baik diangkat secara administratif negara ataupun mendapat kedudukan kehormatan di masyarakat akibat sosial. Kemudian suasana lingkungan sosial yang kondusif dari kelompok masyarakat serta pendapat dan public opinion. Sumber daya dan atau sarana yang diperlukan bagi terciptanya PHBS yang dapat diupayakan atau dibantu penyediaannya oleh mereka yang bertanggung jawab dan berkepentingan, stakeholder, misal pemerintah, kemudian CSR, perusahaan-perusahaan itu ya, khususnya perangkat pemerintah dan dunia usaha seperti yang saya sampaikan tadi. Sasaran sekunder para pemuka masyarakat. Nah, ini adalah mereka yang punya posisi baik pemuka informal, misal pemuka adat, agama, dan lain-lain, maupun pemuka formal, misal petugas kesehatan, pejabat pemerintah seperti lurah, camat, kepala desa, dan lain-lain, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Mereka diharapkan dapat turut serta dalam mempengaruhi sasaran primer tadi yang sudah dibahas ya, dalam mengupayakan peningkatan PHBS pasien, PHBS individu sehat, dan keluarga dengan cara berperan sebagai panutan dalam mempraktikkan PHBS, turut menyebarluaskan informasi tentang PHBS, dan menciptakan suasana yang kondusif bagi PHBS. Kemudian dapat berperan sebagai kelompok penekan pressure group guna mempercepat terbentuknya PHBS karena punya sasaran sekunder. Kemudian kita ke sasaran tersier, yaitu para pembuat kebijakan yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan dan bidang-bidang lain yang berkaitan, serta mereka yang dapat memfasilitasi atau menyediakan sumber daya untuk keberhasilan kegiatan. Mereka diharapkan turut serta dalam upaya meningkatkan PHBS pasien, individu sehat, dan keluarga rumah tangga dengan cara memberlakukan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang tidak merugikan kesehatan masyarakat dan bahkan mendukung terciptanya PHBS dan kesehatan masyarakat. Membantu menyediakan sumber daya, dana, sarana, dan lain-lain yang dapat mempercepat terciptanya PHBS di kalangan pasien, individu sehat, dan keluarga, pada khususnya serta masyarakat luas pada umumnya. Oke, sekarang supaya strategi promosi kesehatan Anda berhasil, Anda itu harus memiliki kemampuan 4 ini. Kemitraan, advokasi, pemberdayaan, dan bina suasana yang diterapkan kepada masyarakat. Pemberdayaan. Pemberdayaan adalah proses pemberian informasi kepada individu, keluarga, atau kelompok klien secara terus-menerus dan berkesinambungan, mengikuti perkembangan klien, serta proses membantu klien. Agar klien tersebut berubah dari tidak tahu menjadi tahu atau sadar dari sisi aspek knowledge, dari tahu menjadi mau dari aspek attitude, dan dari mau menjadi mampu untuk melaksanakan perilaku yang diperkenalkan. Dalam hal ini perilaku sehat dari pada aspek praktik. Oleh sebab itu, sesuai dengan sasaran klien dapat dibedakan menjadi pemberdayaan individu, pemberdayaan keluarga, dan pemberdayaan kelompok atau masyarakat. Skill
selanjutnya yang harus Anda kuasai adalah bina suasana. Bina suasana adalah upaya menciptakan lingkungan sosial yang mendorong individu anggota masyarakat untuk mau melakukan perilaku yang diperkenalkan. Seseorang akan terdorong untuk mau melakukan sesuatu apabila lingkungan sosial dimanapun ia berada, misalnya keluarga di rumah, organisasi, kemudian organisasi siswa atau mahasiswa, serikat pekerja atau karyawan, orang-orang yang menjadi panutan, kelompok arisan, majelis agama, bahkan masyarakat umum, menyetujui atau mendukung perilaku tersebut. Oleh karena itu, untuk memperkuat proses pemberdayaan, khususnya dalam upaya meningkatkan para individu dari fase tahu ke fase mau, diperlukan bina suasana. Menciptakan lingkungan. Ya, kalau kita rawat pasien di rumah sakit itu menciptakan lingkungan yang nyaman. Nah, kalau di masyarakat kita kenalnya bina suasana. Baku akrab dulu gitu sama masyarakat. Kemudian ciptakan lingkungan yang kondusif dulu. Nah, mereka nanti lama-lama akan mau untuk mengikuti saran dari promosi kesehatan. Kemudian terdapat 3 kategori bina suasana, yaitu individu, kelompok, dan publik. Sama kayak yang pemberdayaan tadi ya. Skill advokasi juga perlu Anda kuasai ini. Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait, stakeholders. Pihak-pihak yang terkait ini berupa tokoh-tokoh masyarakat formal dan informal yang umumnya berperan sebagai narasumber atau opinion leader atau penentu kebijakan, norma, atau penyandang dana. Juga beberapa kelompok-kelompok dalam masyarakat dan media massa yang dapat berperan dalam menciptakan suasana kondusif, opini publik, dan dorongan bagi terciptanya PHBS masyarakat. Advokasi merupakan upaya untuk mensukseskan bina suasana dan pemberdayaan atau proses pembinaan PHBS secara. Kemudian, skill yang terakhir adalah kemitraan. Kemitraan harus digalang baik dalam rangka pemberdayaan maupun bina suasana dan advokasi guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Kemitraan perlu digalang antar individu, keluarga, pejabat, atau instansi pemerintah yang terkait dengan urusan kesehatan lintas sektor, pemuka atau tokoh masyarakat, media massa, dan lain-lain. Kemitraan harus berlandaskan pada 3 prinsip, yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Pelaksanaan promosi kesehatan harus memperhatikan hal tersebut di atas. Maka dapat dikatakan 2 kategori pelaksana promosi kesehatan. Yang pertama, setiap petugas atau tenaga kesehatan itu memiliki peran sebagai pelaksana promkes. Kemudian 2, petugas khusus promosi kesehatan atau yang disebut sebagai penyuluh kesehatan masyarakat. Oke, kita masuk ke 3 level pencegahan dalam promosi kesehatan ini. Penting ya, hal ini Anda harus kuasai bagaimana cara perawat menentukan tindakan dalam dalam 3 level tersebut. Oke, kita review dulu. Pencegahan adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi individu atau masyarakat dari ancaman kesehatan potensial. Dengan kata lain, pencegahan penyakit adalah upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari berlanjutnya pengaruh yang membahayakan. Pencegahan penyakit merupakan komponen penting dalam mengelola kesehatan di masyarakat setelah suatu kondisi kronis berkembang.
Individu dapat secara aktif terlibat dalam promosi kesehatan melalui aktivitas fisik atau mengelola jiwa mereka. Tingkat pencegahan menurut Level and Clark telah ditetapkan dalam 3 tingkat berbeda, yaitu primary prevention, secondary prevention, dan tertiary prevention. Nah, ini adalah contoh dari piramida 3 level pencegahan. Yang paling bawah itu primary prevention, kemudian secondary prevention, kemudian tertiary prevention. Nanti bisa Anda baca ya. Di sini ada kasusnya mengenai nutrisi buruk dan inaktivitas yang dapat memicu kejadian obesitas pada anak dan dewasa. Dan lebih luas memicu kejadian diabetes tipe 2. Oke, kita lanjut dulu. Ini contoh kegiatannya. Nanti saya punya contoh lain. Oke, kita masuk ke pencegahan primer. Pencegahan primer menekankan pada kegiatan untuk mencegah penyakit dan cedera dengan menghindari perkembangan penyakit termasuk infeksi baru. Tujuan dari pencegahan primer agar suatu penyakit dapat dicegah sebelum masuk ke dalam tubuh. Strategi pencegahan primer dapat dilakukan dengan cara pendidikan atau kunjungan. Tingkatan pencegahan primer ya, ini ada 2. Yang pertama promosi kesehatan atau health promotion dan perlindungan kesehatan. Promosi kesehatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan individu, keluarga, dan masyarakat, meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup secara umum, meningkatkan hidup dan kondisi kerja. Tujuan dari promosi kesehatan ini adalah untuk mencapai keadaan terbaik secara kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Sementara perlindungan kesehatan mengacu pada tindakan untuk mencegah penyakit tertentu dalam program imunisasi sebagai bentuk pelayanan perlindungan khusus. Promosi kesehatan sangat diperlukan terutama di negara-negara berkembang. Hal ini karena kesadaran masyarakat tentang pentingnya imunisasi sebagai perlindungan terhadap penyakit pada orang dewasa maupun pada anak-anaknya. Contoh pencegahan primer. Ini promosi kesehatan pada kelompok remaja putri, kelompok remaja, kemudian pasangan usia subur dan ibu, KIA, kesehatan ibu dan anak. Contoh promosi kesehatannya yaitu pendidikan kesehatan mengenai bahaya melakukan seksual dini, kemudian atau free sex, kemudian Penkes mengenai penyakit seks menular, kemudian Penkes mengenai KB, Penkes mengenai IMD, inisiasi menyusui dini, kemudian PPAC, vaginal birth after cesarean. Jadi sekarang itu ada teknik melahirkan pervaginam bagi ibu-ibu yang pernah melakukan seksio cesarean. Jadi memang ada kontrolnya, ada latihannya ya, supaya pas persalinan pervaginamnya itu bisa aman. Kemudian pendidikan mengenai gizi ibu hamil dan perawatan postpartum. Perlindungan kesehatan atau health protection-nya berupa pengaturan mengenai keluasaan penggunaan alat kontrasepsi. Keleluasaannya, salah ketik deh. Pemberian asuransi persalinan, BPJS dan jam persal. Ini maksudnya peraturan mengenai keleluasaan penggunaan alat kontrasepsi itu tidak semua orang itu boleh menggunakan kontrasepsi ya, seharusnya kayak orang kalau mau pergi ke klinik mau suntik KB itu ditanya dulu statusnya apa, sudah menikah atau belum gitu. Kemudian mengenai penjualan alat pengaman seksual untuk laki-laki ya yang dijual di Indomaret itu seharusnya dibatasi, tapi di Indomaret malah dijual di depan kasir, sebut
sebut nama merek toko karena di toko lain tuh nggak ada selain di situ ya. Kalau alat kontrasepsi khusus laki-laki itu ditaruh di depan kasur dan di dekat permen. Nah itu anak-anak kira itu permen, gampang sekali dijangkau. Nah, itu harusnya diberikan peraturan supaya apa? Supaya tidak terjadi praktek seks dini dan free sex. Memang di sisi lain mungkin ada pemikiran yang lain ya, selalu ada pro dan kontra. Kemungkinan dengan mudahnya akses penjualan KB, orang tidak malu lagi untuk membeli. Hanya saja ketika diakses oleh orang yang belum cukup umur, nah ini yang perlu dipertimbangkan. Oke, kemudian kita ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder menekankan pada suatu identifikasi penyakit pada tahap awal dan mengobati kondisi pada tahap awal tersebut. Tujuan pencegahan sekunder adalah untuk mencegah atau membatasi kecacatan. Beberapa tindakan pencegahan sekunder adalah mencegah penyakit menular, mencegah komplikasi, mengurangi kecacatan, untuk menghentikan proses penyakit, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Penelitian menunjukkan ketika penyakit terdeteksi dini, ada kemungkinan hasil pengobatan jauh lebih sukses. Sistem perawatan kesehatan disebut sistem kuratif karena fokusnya pada mendeteksi dan mengobati penyakit. Oke, kemudian kita ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder menekankan pada suatu identifikasi penyakit pada tahap awal dan mengobati kondisi pada tahap awal tersebut. Tujuan pencegahan sekunder adalah untuk mencegah atau membatasi kecacatan. Beberapa tindakan pencegahan sekunder adalah mencegah penyakit menular, mencegah komplikasi, mengurangi kecacatan, untuk menghentikan proses penyakit, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Penelitian menunjukkan ketika penyakit terdeteksi dini, ada kemungkinan hasil pengobatan jauh lebih sukses. Sistem perawatan kesehatan disebut sistem kuratif karena fokusnya pada mendeteksi dan mengobati penyakit. Oke, kemudian kita ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder menekankan pada suatu identifikasi penyakit pada tahap awal dan mengobati kondisi pada tahap awal tersebut. Tujuan pencegahan sekunder adalah untuk mencegah atau membatasi kecacatan. Beberapa tindakan pencegahan sekunder adalah mencegah penyakit menular, mencegah komplikasi, mengurangi kecacatan, untuk menghentikan proses penyakit, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Penelitian menunjukkan ketika penyakit terdeteksi dini, ada kemungkinan hasil pengobatan jauh lebih sukses. Sistem perawatan kesehatan disebut sistem kuratif karena fokusnya pada mendeteksi dan mengobati penyakit. Oke, kemudian kita ke pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder menekankan pada suatu identifikasi penyakit pada tahap awal dan mengobati kondisi pada tahap awal tersebut. Tujuan pencegahan sekunder adalah untuk mencegah atau membatasi kecacatan. Beberapa tindakan pencegahan sekunder adalah mencegah penyakit menular, mencegah komplikasi, mengurangi kecacatan, untuk menghentikan proses penyakit, dan mencegah komplikasi lebih lanjut. Penelitian menunjukkan ketika penyakit terdeteksi dini, ada kemungkinan hasil pengobatan jauh lebih sukses. Sistem perawatan kesehatan disebut sistem kuratif karena fokusnya pada mendeteksi dan mengobati penyakit. Tingkatan pencegahan sekunder itu ada diagnosis dini, early diagnosis, dan pengobatan segera atau prompt treatment. Diagnosis dini dikarenakan rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan penyakit, maka penyakit-penyakit yang terjadi di dalam masyarakat seringkali sulit terdeteksi. Tujuannya untuk memeriksa penyebaran infeksi. Sedangkan untuk pengobatan segera,
kadang masyarakat sulit atau tidak mau diperiksa dan diobati penyakitnya. Hal ini akan menyebabkan masyarakat tidak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Ini akibat penolakan ya dari masyarakat, bukan karena tenaga kesehatannya yang tidak memberikan pelayanan. Tujuannya dapat mempengaruhi penyembuhan atau penangkapan proses penyakit, serta dapat mencegah komplikasi dan memperpendek. Kita sampai pada contoh pencegahan sekunder. Early diagnosis diantaranya screening CA cervix atau pap smear ya, screening penyakit keturunan atau genetik, hemofilia, thalassemia. Ada beberapa ini ya, kalau orang mau menikah itu diperiksa kesehatannya, ada beberapa keluarga yang meminta sampai detil untuk memeriksa mengenai adanya penyakit keturunan dalam keluarga calon pengantin. Kemudian screening mengenai anemia dan kurang energi kronis KIK pada ibu hamil. Pengobatan segeranya berupa pemberian tablet FE untuk anemia dan penambahan pemberian makan tambahan untuk ibu hamil contoh ya. Kemudian pengobatan sesuai temuan. Oke, kita sampai pada slide ke-45. Masih ada 15 slide lagi. Semangat. Pencegahan tersier mengacu pada pengobatan penyakit untuk menghentikan proses penyakit dan dengan mencegah atau membatasi kerusakan yang dihasilkan atau kecacatan. Pencegahan tersier bergantung pada sistem perawatan kesehatan dan intervensi medis tertentu untuk membatasi kondisi terkait. Jika tidak diobati, kondisi penyakit yang lebih parah akan menyebabkan kelemahan lebih lanjut pada tubuh. Tujuan pencegahan tersier untuk menghentikan proses penyakit dan membantu orang dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal, memperlambat perkembangan kondisi kronis. Tingkatan pencegahan tersier. Yang pertama adalah rehabilitasi. Setelah sembuh dari suatu penyakit tertentu, kadang orang menjadi cacat, sehingga memerlukan pemulihan dari cacatnya menggunakan latihan-latihan tertentu. Misal pulih dari stroke, sembuh dari luka bakar yang luas ya. Kurangnya pengertian dan kesadaran individu dapat mengganggu proses pemulihan. Di samping itu, orang yang cacat setelah sembuh dari penyakit kadang belum bisa percaya diri untuk berbaur ke dunia masyarakat. Sering terjadi pula masyarakat tidak mau menerima mereka sebagai anggota masyarakat yang normal. Jadi kayak diberi stigma gitu ya. Oleh sebab itu, jelas promosi kesehatan diperlukan bukan saja untuk orang yang cacat tersebut, tapi juga untuk masyarakat. Kita mencoba untuk mengubah mindset masyarakat untuk menganggap bahwa kondisi klien kita itu adalah sesuatu yang normal dan dalam proses penyembuhan. Proses rehabilitasi kembali ke normal. Kemudian persiapan pencegahan primer. Jadi di dalam pencegahan tersier mengandung persiapan pencegahan primer. Klien mulai dipersiapkan menuju level pencegahan primer, yaitu health education dan health protection sesuai dengan tingkat tahapannya dia setelah sembuh. Beda dengan pencegahan primer yang orang yang belum pernah sakit rehabilitasi. Contoh pencegahan tersier yang pertama rehabilitasi senam khusus ibu penderita hipertensi, jantung, diabetes. Kemudian terapi dan latihan sesuai kondisi. Terapi untuk penderita pasca stroke, latihan motorik pada penderita pasca kombusio, perawatan dan latihan untuk ibu pasca eklampsia. Persiapan pencegahan primernya berupa pendidikan kesehatan masyarakat mengenai pasien jiwa di rumah, khususnya ibu hamil. Pendidikan kesehatan pada klien pasca kemoterapi. Oke, sekarang kita masuk ke media dan alat peraga promosi kesehatan. Ini yang sering mahasiswa
sering salah bikin ya. Pokoknya aku bikin semau gue. Nah, harapannya kalau Anda sudah dapat materi ini, jangan semaunya lagi ya, karena ukuran, bentuk itu ada kriterianya, kriteria audiens. Media dan alat peraga promosi kesehatan. Promosi kesehatan masyarakat dapat diberikan kepada sasaran baik secara langsung maupun melalui media tertentu. Dalam situasi di mana pendidik tidak dapat bertemu langsung dengan sasaran media pendidikan sangat diperlukan. Media promosi kesehatan adalah saluran komunikasi yang dipakai untuk mengirimkan pesan kesehatan. Media yang dapat dipergunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah leaflet dan pamflet, berupa selebaran kertas berisi tulisan suatu masalah khusus untuk sasaran yang bisa membaca ya. Mohon dicatat, ini leaflet, pamflet, dan booklet itu untuk sasaran yang bisa membaca. Percuma kalau Anda berikan pada orang yang buta huruf, tidak bisa membaca. Kalau leaflet dan pamflet terdiri dari 200 sampai 400 kata dengan gambar, ilustrasi gambar, berukuran 20 sampai 30 cm dalam bentuk terlipat. Dan ingat nih poin 4 ya, ingat sekali, diberikan setelah selesai pendidikan kesehatan sebagai pengingat atau dibaca sewaktu-waktu, atau Anda taruh di tempat strategis untuk diambil dan dibawa pulang. Misalnya, itu front office-nya rumah sakit, puskesmas, apotik itu ya, kan untuk dibawa pulang itu ya. Bukan media untuk melakukan pendidikan kesehatan yang tatap muka langsung, bukan. Penkes itu, jangan Anda melakukan penkes dengan menunjukkan leaflet. Ya, orangnya membaca nanti. Kita tidak bisa melakukan evaluasi apakah dia konsentrasi pada kita atau tidak. Misalnya melakukan pendidikan pada keluarga. Nah, media yang digunakan kemudian yang selanjutnya ada flyer. Selebaran seperti leaflet tapi tidak berlipat, disebarkan melalui udara. Ini zaman dulu nih, tahun 80-an, zaman setelah kemerdekaan itu sering itu disebar itu ya, flyer. Ada orang naik helikopter terus disebar. Kalau sekarang mungkin jarang ya. Nanti jadi mengotori kebersihan, dan sudah ada yang lebih efektif lagi, media online, dalam jaringan. Kemudian billboard atau papan iklan berukuran 2x2 cm berisi tulisan atau gambar di pinggir jalan dengan ukuran yang besar supaya tidak mengganggu konsentrasi pengguna jalan. 2x2 meter. Gambar besar dapat ditempel di bus atau kendaraan besar. Ya, yang biasa iklan pilkada malah ini yang sering. Selanjutnya adalah poster, pesan singkat berbentuk gambar ukuran 50x60. Temanya tidak boleh terlalu banyak, 1-2 tema saja. Dibuat menarik tata letak kata, gambar, dan warnanya. Kata-kata tidak lebih dari 7 kata dan dapat dibaca dengan jarak 6 meter. Sebagai pengingat, bukan penyampai gagasan baru. Dipasang setelah ada pengumuman, ingat ya. Sebagai pengingat, bukan penyampai gagasan. Jadi kalau pas pendidikan kesehatan tatap muka juga nggak menggunakan poster ya. Bukan. Terus nanti apa Bu? Ya nanti ada. Kemudian flanel graph. Guntingan gambar yang di belakangnya diberi perekat untuk ditempel pada papan berlapis kain flanel. Peserta dapat memilih dan menempelkan sendiri materi yang diinginkan. Contoh penggunaan pada saat
pancas atau mati. Kemudian ada bulletin board ya, papan berukuran 90 x 120 cm dipasang di dinding fasilitas umum, pasung, ditempel berbagai macam leaflet, poster atau media lain yang mendukung. Ini kalau kita sering ketemu di kelurahan itu papan pengumuman atau papan informasi. Nah, ini yang dimaksud bulletin board. Kemudian, nah ini lembar balik atau flip chart, alat peraga menyerupai kalender. Ukurannya besar, 50 x 75 atau kecil 38 x 50. Flipbook atau flip chart meja berukuran 21 x 28. Flip chart dengan sasaran maksimal 30 orang. Yang ini ya, yang ukuran besar itu sasarannya 30 orang. Jadi kalau Anda mau membuat penyuluhan di masyarakat, Anda buat flip chart yang besar itu loh. Kayak motivator itu kalau mereka lagi presentasi, mereka kan punya kayak papan tulis yang kertasnya bisa dibolak-balik. Nah, itu adalah materi yang sesuai untuk melakukan pendidikan kesehatan di masyarakat. Bukan poster, bukan leaflet yang diperbesar, bukan. Kemudian, yang flipbook, sasarannya maksimal 5 orang. Ini yang untuk di keluarga ya, flipbook. Flipbook ukurannya berapa? 21 x 28. Ini yang cocok untuk digunakan di keluarga. Kalau sudah selesai Penkes, baru leafletnya, pamfletnya, bukletnya dibagikan untuk dibawa pulang. Bukan pada saat melakukan Penkes. Teknik promosi kesehatan. Ya, 10 slide lagi. Teknik promosi kesehatan. Yang pertama adalah teknik kasus. Presentasi kasus dilanjutkan pembahasan. Kasus didapat dari sumber primer dengan prosedur, kemudian ada case report, case analysis, dan case discussion. Nah, ini kayak kalau ada di program-program pemerintah gitu ya, yang sedang meneliti penyakit tertentu. Kemudian metode kuliah, memberikan informasi, motivasi, dan pengaruh cara berpikir pada suatu topik. Dilanjutkan diskusi dan pekerjaan rumah. Ya, ada informasi, motivasi. Jadi kalau ada dosennya kasih motivasi di luar mata kuliah itu jangan, nggak jelas mata kuliahnya apa, isinya apa. Bukan, karena kalau kuliah itu memang kita sudah ada tujuan pembelajarannya, salah satunya itu memotivasi Anda untuk berperilaku dengan baik. Kemudian dilanjutkan diskusi dan pekerjaan rumah. Nah, jangan sedih kalau dikasih PR banyak, memang begitu ya kalau kuliah. Kemudian konferensi, orang belajar dengan berbagai info, ide, dan pengalaman. Sikap dan opini yang terbentuk diperiksa secara periodik untuk mengetahui perubahan. Tahapannya berupa pembukaan, program conference, dan penutupan. Simulasi, peniruan suatu situasi bertujuan mencari pemecahan masalah, pengambilan keputusan, klarifikasi nilai. Konteksnya berupa individu, organisasi, sosial, dan dilaksanakan dengan cara role play, games, dengan tujuan dan batas waktu tertentu. Kita lihat pada tahapan simulasi ya, ada introduksi, berisi penjelasan, cara, dan tujuan. Ada proses bermain, juga ada penjelasan proses bermain. Kemudian engagement proses bermain. Kemudian review, meringkas pengalaman, simulasi, mengidentifikasi kejadian dalam simulasi yang paling berkesan apa. Kemudian menganalisa peran yang didapat dan nominal grup teknik. Memastikan partisipasi yang merata antara para anggota kelompok diskusi untuk menghindari dominasi anggota tertentu.
Klasifikasi peran. Cara untuk menjelaskan sebuah peran dalam sebuah situasi yang masih membingungkan untuk anggota diskusi. Kemudian bermain peran, bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang luas terhadap suatu perilaku, dilakukan terstruktur dan spontan. Ini selanjutnya yaitu role universal, di mana sasaran belajar memandang sebuah problem dari kacamata pandang orang lain dengan jalan memerankan peran orang lain tersebut, dan sebaliknya orang lain memerankan peran sasaran tersebut. Contohnya A sebagai guru dan B adalah bidan. Untuk lebih memahami perilaku guru, maka B berlaku seolah-olah ia guru, dan untuk memahami perilaku bidan, maka A berperilaku seolah-olah ia bidan. Kemudian soliloquy merupakan teknik role-playing di mana pada saat tertentu role-playing dihentikan dan aktor diwawancarai mengenai perasaan atau sikapnya terhadap peran yang dimainkan. Doubling, sasaran lain duduk di sebelah atau berdiri di belakang dan secara periodik menginterupsi role-play untuk mengekspresikan pandangannya. Multiple role-play memberikan kesempatan beberapa orang sasaran dalam waktu bersamaan untuk memerankan satu peran. Para sasaran ini kemudian mendiskusikan peran yang dimainkan. Role rotation memungkinkan seorang aktor memerankan satu peran sehingga selesai dan kemudian meneruskan dengan peran yang lain sehingga semua peran habis dimainkannya. Aktor lain juga memerankan semua peran secara bergantian dengan aktor pertama. Dan masih ada lagi teknik promosi kesehatan menggunakan snowball. Diskusi dimulai dengan memasangkan sasaran. Satu pasang terdiri dari dua sasaran diberi topik yang berbeda. Kemudian dipertemukan dengan satu pasangan lain seterusnya. Jadi kayak bola salju itu kan semakin menggelinding semakin besar. Nah, cara ini juga sama. Pertama dua orang dulu dihadapkan dengan masalah. Kemudian dicari lagi orang yang terkait dengan masalah ini, nanti dicari lagi orang siapa yang sesuai. Jadi semakin lama kelompoknya kan semakin besar, tapi nggak perlu sampai menggelinding. Bas grup, beberapa kelompok kecil yang diberi permasalahan yang berbeda untuk didiskusikan. Selanjutnya kesimpulan tiap kelompok akan didiskusikan kembali. Jadi nanti akan ada penyajian hasil diskusi. Curah pendapat atau brainstorming. Pemimpin kelompok memimpin diskusi dan memancing jawaban atau tanggapan anggota diskusi. Semua tanggapan ditulis di papan tulis atau lembar balik. Belum ada diskusi pada sesi ini ya. Diskusi dimulai saat peserta sudah mulai mencurahkan pendapatnya. Dan masih ada lagi teknik promosi kesehatan menggunakan snow. Oke, teknik selanjutnya seminar ya, dihadiri 5-30 orang, membahas topik tertentu, dipimpin ahli, dan berwenang pada disiplin tersebut. Simposium, pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara, menyampaikan ceramah pendek dengan aspek berbeda dengan topik yang berkaitan. Demonstrasi, penyampaian ide yang dipersiapkan dengan teliti untuk memperlihatkan cara menjalankan suatu tindakan, adegan, atau prosedur. Sasaran diberikan kesempatan untuk mencoba. Nah, kalau demonstrasi yang turun ke jalan itu kayaknya tidak melalui proses ini ya. Sasarannya juga tidak mau mencoba. Beda konteks. Oke, selanjutnya pameran, penataan benda asli, model, gambar, poster, dan media lain yang dapat dilihat dan dipelajari. Menyuguhkan banyak gagasan dan informasi. Ini contohnya kalau pas Hari Pangan Sedunia itu kan melakukan pameran. Kemudian melakukan pameran yang bertujuan promosi kesehatan. Kemudian konsultasi bertujuan menyediakan pertolongan bagi sasaran. Fokus pada hubungan antar manusia, membantu sasaran untuk berpersepsi, mengerti, dan bertindak. Proses konsultasi dua arah proses konsultasi terjadi dua arah.
Teknik selanjutnya pelatihan melekat atau coaching. Jadi kalau coaching itu setelah selesai pelatihan biasanya masih ada tindak lanjut berupa tuntunan langkah demi langkah dengan sasaran individu untuk mengadopsi praktik baru. Misal praktik menyuntik dengan panduan secara intens. Coach atau pelatih perlu untuk dapat membina hubungan kedekatan dengan sasaran. Komunikasi massa, teknik PNKes dengan sasaran jumlah besar, digunakan saat terjadi ancaman serius terhadap kesehatan sehingga perlu capaian sasaran sebanyak mungkin dalam waktu singkat. Efektivitas media massa pada komunikasi massa dipengaruhi oleh kredibilitas. Sumber komunikasi harus kompeten dan dapat dipercaya sehingga sasaran mempercayai pesan pendidikan kesehatan yang disampaikan. Konteks. Kemudian yang kedua adalah konteks. Pesan pendidikan kesehatan relevan dengan sasaran dan memberikan kesempatan bagi sasaran untuk berpartisipasi. Isi atau konten. Pesan benar-benar mempunyai isi. Kejelasan. Sasaran mengerti pesan kesehatan yang disampaikan. Kesinambungan. Meskipun diulang dengan berbagai variasi, pesan dasar cukup konsisten sehingga sasaran tidak bingung. Media atau channel. Pesan disampaikan melalui media komunikasi yang telah biasa dipergunakan oleh sasaran. Kemampuan, capability. Sasaran mampu melakukan yang diminta sesuai dengan isi pesan dengan usaha. Alhamdulillah, slide terakhir akhirnya 65, slide ke-65 mengenai strategi dan media promosi kesehatan. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bekal nanti di PKL dan saat profesi dan saat bekerja. Saya tutup perkuliahan saya. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Jangan lupa isi presensi di spreadsheet. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.